Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proposal PKM-PSH kami yang berjudul Pengaruh Intensitas Komunikasi Penegak Hukum mengenai Protokol Kesehatan terhadap minat penggunaan masker pada masyarakat Kabupaten Tegal. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama, Hafid Nafi Rosaki, NIM 811419263. Yang kedua saya, Randi Ahmad Hartono, NIM 811419250. Dan yang terakhir, Jihan Saida Sulistianti, NIM 811411830. Oke, selanjutnya ada beberapa aspek yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, luaran, dan manfaat penelitian. Kemudian yaitu tinjauan pustaka berupa landasan konseptual dan landasan teoritis. Dan yang ketiga adalah metode penelitian berupa pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, dan analisis data. Oke, yang pertama pendahuluan. Latar belakang kami mengangkat judul ini yaitu karena adanya lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia. Kasus COVID-19 pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, dan menurut jurnal medis Lancet, kasus COVID-19 pertama kali ditemukan pada tanggal 1 Desember 2019. Tak lama kemudian kasus COVID-19 menyebar ke berbagai negara di dunia, tak terkecuali dengan Indonesia. Di Indonesia sendiri, kasus COVID-19 pertama kali diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Seiring berjalannya waktu, kasus COVID-19 mengalami peningkatan dan menyebar luas ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Untuk menyikapi hal tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa work from home dan physical distancing. Namun, penerapan kebijakan ini berdampak pada berbagai sektor, khususnya sektor ekonomi. Maka untuk menyikapinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru berupa kebijakan new normal atau sebuah kebiasaan tatanan hidup baru berdasarkan dengan protokol kesehatan. Tapi dengan kebijakan ini tidak cukup untuk mencegah tingginya kasus COVID-19. Maka akhirnya Presiden Joko Widodo menandatangani sebuah Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan penularan coronavirus disease 2019. Menyikapi hal tersebut, Bupati Tegal meresponnya dengan mengeluarkan sebuah peraturan Bupati Tegal nomor 35 tahun 2020 tentang pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal. Menurutnya, masih terlihat adanya ketidakpahaman masyarakat mengenai protokol kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya suatu komunikasi yang efektif kepada masyarakat Kabupaten Tegal sebelum penegakan disiplin protokol kesehatan dilakukan. Rumusan masalah. Dari uraian tersebut, maka permasalahan yang penulis kaji dalam penelitian ini yaitu 1. Apakah intensitas komunikasi penegak hukum berpengaruh terhadap minat penggunaan masker masyarakat di Kabupaten Tegal? 2. Bagaimana upaya yang digunakan aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan tentang protokol kesehatan? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui apakah intensitas dari suatu komunikasi penegak hukum berpengaruh dalam penggunaan masker di Kabupaten Tegal. 2. Untuk mengetahui upaya yang digunakan aparat penegak hukum dalam mensosialisasikan tentang protokol kesehatan. Penelitian ini diharapkan menghasilkan luaran berupa 1. Artikel ilmiah yang terpublikasi di jurnal nasional sehingga bisa dijadikan sebagai referensi terhadap penelitian yang lebih lanjut. 2. Laporan akhir yang nantinya bisa dijadikan sebagai bahan rujukan oleh pemerintah Kabupaten Tegal dalam merumuskan suatu kebijakan yang serupa. Manfaat teoritis. 1. Dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum. 2. Memberikan pengetahuan tentang seberapa pengaruh intensitas komunikasi kepada masyarakat terhadap kepatuhan hukum. Kemudian manfaat praktis. 1. Memberikan suatu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti yang nantinya dapat berguna di kemudian hari. 2. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi semua pihak dalam menghadapi permasalahan yang serupa. 3. Dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan suatu penegakan hukum. Pada bab tinjauan pustaka, kami mengemukakan dua hal. Yang pertama tentang landasan konseptual dan landasan teori. Pada landasan konseptual, kami mengemukakan 3 hal. Yang pertama, penegak hukum. Yang kedua, tentang komunikasi. Yang ketiga, tentang protokol kesehatan. Tentang penegak hukum. Penegak hukum sendiri merupakan tindakan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.
Hal ini dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkupnya masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya tentang komunikasi. Secara terminologis, komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan kepada orang lain. Selain itu, komunikasi merupakan suatu aktivitas yang harus dilakukan karena pada dasarnya manusia merupakan individu atau makhluk sosial yang selalu ingin bersosialisasi. Yang ketiga, tentang protokol kesehatan. Protokol kesehatan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang berisi mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh berbagai pihak saat berada di fasilitas umum. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan agar masyarakat tetap aman dan tidak membahayakan keselamatan orang lain. Protokol kesehatan dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan COVID-19. Selanjutnya, tentang landasan teori. Pada landasan teori, kami mengemukakan dua hal. Yang pertama tentang hakikat dan faktor penegakan hukum, dan yang kedua tentang teori komunikasi. Hakikat dan faktor penegakan hukum. Kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hakikat penegakan hukum yang sebenarnya terletak pada kegiatan menyelaraskan nilai-nilai yang terjabar di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan dan memelihara kedamaian di dalam pergaulan hidup. Menurut Profesor Sarjana Sukanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah 1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangannya. Yang kedua, faktor penegak hukum, baik pembentuk maupun penerap hukum. Yang ketiga, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Yang keempat, faktor masyarakat di mana hukum itu berlaku. Yang kelima, faktor kebudayaan atau hasil karya cipta karsa yang ada di dalam pergaulan hidup itu sendiri. Yang kedua, tentang teori komunikasi. Komunikasi dalam hal apapun adalah bentuk dasar beradaptasi terhadap lingkungan. Menurut Thomas M. Skindel, mengungkapkan bahwa kita berkomunikasi terutama untuk menyatakan dan mendukung identitas diri, untuk membangun kontak sosial dengan orang di sekitar kita, dan untuk memengaruhi orang lain untuk merasa berpikir dan berperilaku sesuai apa yang kita inginkan. Oleh karena itu, sudah seharusnya komunikasi dilakukan sebaik mungkin, dengan intensitas yang memadai untuk memberikan makna yang jelas terhadap masyarakat itu sendiri. Pada metode penelitian, kami menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami situasi sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang. Dengan kata lain, kami tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan tafsiran terhadap hasilnya. Selanjutnya, jenis metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi pada kenyataan dalam masyarakat, atau dengan maksud menemukan fakta-fakta yang ada di masyarakat yang kemudian dengan data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah untuk mencari penyelesaian masalahnya. Mengenai sumber data yang kami gunakan dalam penelitian hukum empiris ini berdasarkan data primer dan data sekunder. Dalam data primer akan diperoleh langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber dari yang telah kita wawancarai. Target narasumber kami yaitu warga lokal, penegak hukum, khususnya kepolisian setempat. Selanjutnya data sekunder mencakup bahan hukum primer dari isi peraturan Bupati Tegal nomor 35 tahun 2020 tentang pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Tegal, khususnya, dan peraturan undang-undangan lainnya. Serta bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari referensi-referensi buku, jurnal, para pakar hukum, dan bahan-bahan kajian yang hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian kami. Analisis data.
Hasil wawancara, observasi, dan kuesioner yang telah terkumpul, kemudian peneliti melakukan penyederhanaan dan mentransformasi data kasar yang diperoleh tersebut. Selanjutnya, peneliti mengembangkan deskripsi informasi untuk menarik kesimpulan dan memverifikasi dengan mencari makna yang terjadi di lapangan.